Wah, Selamat sore. kan suaraku? Selamat Oh, udah petang ya, petang dong. Bang Win. Iya, ya, agak kurang turun. Pakai handphone soalnya. Nah, sama kayak pakai handphone juga kita. Jadi narasumber kita malam ini adalah Mas Ganesh Saputra. Ini kawan lama dari tahun 2000-an ini, 2000 pertengahan. Dari Mas Ganesha masih subur sampai sekarang udah langsing. Mas Ganesha sekarang Mas Ganesha sekarang menjadi wakil presiden Persija, benar ya, Mas Ganesha ya? Itu kata orang. Kata orang, ya judulnya wakil presiden Persija. Karena kita ngomongin sepak bola Indonesia, klub Indonesia, makanya aku pakai Iya, iya, baju iya. klub Iya, Indonesia iya, juga. iya. Tuh, Iya, iya, iya. baju lama, baju lama. Iya, iya. Ya, kalau ngomong sama Mas Ganesha ini enaknya ngobrol. Mas Ganesha ini ekspertisnya sepak bola usia muda, grassroots. Jadi yang sekarang bertanggung jawab atas bermunculannya bakat atau pemain muda di Persija ya salah satunya ya Mas Ganesha ini. Itu Itu kata kata Bang saya, Erwin, bukan betul. kata orang-orang. Kata Bang Erwin. Kebenarannya belum tahu juga. Ya, Mas Ganesha. Kebenarannya nanti akan kita ketahui di IG Live ini. Mas Ganesha, kita malam ini nyapa teman-teman pembaca atau viewers dari Bola.com dan Siap. Bola.net ya. Ini kita ngobrolin isu yang selalu menarik ya, selalu menarik dan lagi hot nih. Soal timnas. Timnas ini kan khususnya kita mau bahas yang U20. Sebenarnya kita waktu itu udah pernah bahas ngalor ngidul tapi nggak on cam gini ya, offline waktu itu. Soal pemanggilan pemain ke timnas ya. Kalau dari Persija untuk U20 ini ada berapa pemain Mas Ganesha yang dipanggil? Ya, kebetulan kita ada 9 pemain yang dipanggil. Itu posisinya rata, kiper, Ya, tengah. hampir semua posisi ada, ya betul. Nah, ini mulai terkuak kebenaran bahwa Mas Ganesha ini salah satu yang bertanggung jawab atas munculnya pemain-pemain muda Persija yang dipanggil ke timnas. Waktu ke timnas senior, ini berapa orang pemain yang dipanggil ke pelatnas? Enggak. Orang ya? Tiga, ada tiga. Tiga Betul. pemain ya. Jadi jadi yang selalu menarik untuk dibahas adalah ketika pemain dipanggil ke pelatnas, tapi pelatnasnya tuh lama sekali gitu. Pelatnasnya itu jangka panjang gitu. Nah, kalau dari sisi klub seperti apa sih sebenarnya apa yang dirasakan klub ketika posisi itu terjadi gitu ya? Ketika hal itu terjadi gitu. Boleh cerita? Boleh. Nomor satu, saya sebelum kita ngobrol terlalu jauh, saya mau mengkritisi dulu nih. Soalnya saya lihat posternya saya kaget juga. Wah, judulnya kok ada versus-versusan gitu. Karena pada dasarnya sebenarnya kita semua adalah satu football family. Kita semuanya bersaudara, kita semuanya satu perahu. Jadi sebenarnya nggak ada versus-versusan gitu. Yang betul, ya, kita semua tidak ada versus-versusan karena kita semuanya sebenarnya mau yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Dan yang paling penting adalah sebenarnya kita membahas bukan orang per orang, antara coach A dengan coach B, klub A, klub B, dan seterusnya. Tapi saya ingin diskusi kita malam hari ini, Bang Win, itu lebih kepada ide atau lebih kepada konsep tentang bagaimana mencari satu format yang baik dan yang ideal untuk kemajuan tim nasional sepak bola Indonesia. Saya pikir itu. Nah, sekarang masuk ke topik yang tadi Bung Win sampaikan. Jadi sebenarnya pada dasarnya secara legal dulu saya bicara, FIFA itu sudah mengatur ada yang namanya di dalam FIFA RSTP, FIFA Regulation Status and Transfer of Players, itu ada yang namanya release to association team atau release to national team gitu ya. Di mana sudah ada aturan hari-hari di mana wajib hukumnya pemain itu pergi ke tim nasional gitu. Dan juga ada
hari-hari di mana tidak wajib atau bahkan itu adalah hari-harinya milik klub gitu ya. Itu yang dikenal dengan nama FIFA Matchday gitu ya. Itu bisa teman-teman bisa download di bukunya FIFA RSTP. Jadi ini bukan kita subjektivitas, bukan kita mengada-ngada, tetapi itu memang satu regulasi yang sebenarnya tujuannya dibuat sangat baik untuk menciptakan satu ekosistem yang baik di sepak bola satu negara, adanya pembagian tugas antara tim nasional dan juga klub, sehingga tim nasional tidak menjalankan operasi seperti klub, dan klub juga tidak menjalankan operasi yang tidak mendukung tim nasional. Jadi ini saya pikir menjadi landasan utama terkait masalah konsep training center tim nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling konseptual menurut saya adalah mindset. Harus dibedakan antara sepak bola usia muda atau youth football atau yang kita sering bilang dengan junior dengan sepak bola senior atau yang sering kita kenal dengan men's football. Jadi kalau di sepak bola senior dalam hal ini konteksnya adalah klub profesional dan tim nasional senior, itu konsepnya adalah mencari prestasi gitu ya. Semua kita kompetitif untuk mencari prestasi. Sedangkan di sepak bola junior atau di youth football, hakikat pembinaan sepak bola usia muda bukan mencari prestasi, tetapi bagaimana kita bisa mencetak pemain untuk pemain ini bisa dipromosikan ke level senior. Dalam hal ini, kalau klub akademi, klub profesional, berarti bagaimana sebanyak mungkin bisa pemain yang naik ke tim profesionalnya, ya, dan bagaimana tim nasional junior bisa menaikkan sebanyak mungkin pemainnya ke tim nasional senior. Jadi mindset ini yang mungkin banyak yang sudah tahu gitu ya, tapi memang banyak yang belum meresapinya dalam konteks aplikasi, sehingga akhirnya muncul kebijakan-kebijakan yang menganggap bahwa tim nasional junior atau mungkin akademi sepak bola itu untuk mencari prestasi gitu. Akhirnya ada kebijakan-kebijakan, salah satunya kalau misalnya kita di akademi, kita mau bikin tim akademi yang kuat, kita mau bikin Persija U16, U18, U20 yang kuat supaya mereka juara Elite Pro Academy. Which is itu sebenarnya tidak terlalu penting, karena yang penting adalah pemain yang 16 bisa naik ke 18, yang 18 bisa naik ke 20, dan sebanyak-banyaknya yang 20 itu bisa naik juga ke senior. Nah, pada konteks tim nasional itu juga hakikatnya sama gitu ya. Jadi dari tim nasional under 16, dia bisa promote ke under 19, bisa promote ke under 20, under 23, dan kemudian nanti bisa promote ke tim nasional senior. Itu yang jauh lebih penting. Oleh karenanya, di youth football, meskipun sepak bola itu adalah olahraga tim, kita di youth football itu kita tidak membangun tim yang kuat. Kita tidak berusaha membentuk tim, tapi kita membentuk individu-individu yang kuat, di mana tim adalah alat gitu ya. Jadi tim itu bukanlah tujuan, tim itu adalah alat. Jadi saya ambil contoh lagi ya kan, buat misalnya di akademi, misalnya Persija U20, tidak penting kita punya tim chemistry yang bagus, tidak penting kita punya kekompakan tim yang hebat, tidak penting kita punya tim yang kuat dan prestasi yang tim yang bagus gitu, karena pada akhirnya tim di youth level itu akan bubar gitu ya, karena hanya individu-individunya yang going up gitu, timnya nggak akan kemana-mana. Players is going up gitu ya. Dan ketika playersnya naik ke tim senior misalnya, dia perlu punya yang namanya speed of adaptation, karena pemain U20 ketika gabung ke senior atau pemain dari akademi ketika dia gabung ke senior, dia harus punya kecepatan untuk beradaptasi dengan pemain-pemain yang mereka untuk latihan bareng aja nggak pernah gitu ya. Gitu. Di situ kecepatan untuk membangun chemistry dalam waktu yang singkat itu yang penting, karena bagaimana mungkin saya seorang center back gitu ya, U20 gitu, saya paling gampang Persija U20, kemudian saya harus
duet sama sesama pemain Persija U20, tiba-tiba saya di call up ke tim senior saya, kemudian saya harus main sama Kudela, saya harus main sama Hansamu gitu ya. Padahal saya nggak pernah latihan bareng sebelumnya gitu ya. Tapi ketika saya pemain yang punya individual skill yang baik, maka itu bukanlah sesuatu yang menjadi persoalan karena kita akan punya adaptasi yang akan menjadi lebih cepat. Nah, pada konteks tim nasional junior itu juga kurang lebih sama. Karena bagaimana mungkin kita mau membentuk tim yang kuat, pada akhirnya tim nasional junior itu ujung-ujungnya akan bubar juga. Karena bubar, nanti ya, bubar. Usia mereka akan bertambah. Ketika tim nasional senior itu kan intergeneration, artinya dia nggak datang dari satu kelompok umur, dia datang campuran dari beberapa kelompok umur. Sehingga pemain-pemain yang datang dari tim nasional U20 naik ke 23 naik ke senior, mereka perlu punya kecepatan beradaptasi dengan pemain-pemain senior gitu ya. Saya ambil contoh yang paling gampang, misalnya pemain kami Ferrari gitu ya. Ketika nanti suatu hari dia misalnya masuk tim nasional senior, dia harus cepat beradaptasi dengan Jordi Amat misalnya, yang mereka nggak pernah latihan bareng sebelumnya gitu. Nah, ketika ini adalah tuntutan di sepak bola profesional, ketika ini adalah tuntutan di sepak bola level senior, maka kita perlu mulai mensimulasikan ini sejak mereka usia muda gitu. Artinya kembali ke konsep tadi TC jangka panjang, di mana pemain itu mau dibangun chemistry-nya, itu pada akhirnya tidak melatih pemain untuk cepat beradaptasi. Karena ketika tim nasional senior, mereka hanya gabung pada saat FIFA Matchday, mereka hanya berlatih 3-4 hari, dan bang, mereka harus main. Gitu. Kenapa enggak itu juga sudah mulai disimulasikan sejak junior, sehingga pemain itu terbiasa. Mereka gabung hanya sebentar, mereka harus cepat beradaptasi dengan pemain dari klub yang lain, kemudian mereka bermain. Karena itulah tuntutan sepak bola di level senior. Nah, apabila kita dalam tanda kutip memiliki policy yang lain, yaitu dalam hal ini TC jangka panjang, apakah ini membuat tim chemistry-nya lebih baik? Saya setuju sepenuhnya, karena tim yang berlatih lebih lama pasti komunikasinya akan lebih baik dan tim chemistry-nya lebih baik. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ini punya manfaat untuk nantinya membentuk pemain siap di level yang lebih tinggi, yaitu di level senior. Ya, kalau di akademi konteksnya adalah tim profesional, tim utamanya, dan kalau di tim nasional adalah di tim nasional senior, gitu. Jadi saya pikir kalau kita bicara soal ini, kita harus kembali ke mindset-nya dulu. Kalau mindset-nya bahwa tim nasional junior itu untuk mencari prestasi, ya kan, bukan artinya itu tim nasional junior adalah tujuan bukan alat, maka tentu saja diskusi semacam apapun akan sulit kita satu frekuensi, karena hakikatnya adalah pembinaan usia muda itu sebenarnya untuk mempromosikan pemain ke level yang lebih tinggi, bukan untuk membentuk tim untuk mencetak prestasi di hari ini. Jadi kalau mindset-nya tidak dirubah, tentu saja diskusinya pasti akan berbeda frekuensi gitu. Dan itu sangat bisa dipahami. Nah, saya ambil contoh bahwa bagaimana praktek di negara-negara yang sepak bolanya sudah maju. Ya, kita tahu ada salah satu negara yang cukup fenomenal, bagaimana negara ini negara kecil tapi bisa lama sekali mereka menjadi negara ranking 1 dunia di FIFA ranking. Saat ini mereka, saya tidak salah, mereka ada di peringkat 4 dunia, yaitu Belgia. Belgia itu bisa dicek di internet, mereka punya technical director namanya Michel Sablon. Ketika mereka memulai pembangunan sepak bola usia muda mereka, nomor satu yang mereka PR-kan betul-betul adalah bagaimana mindset bahwa sepak bola usia muda ini tidak untuk mencari kemenangan di level junior. Bahkan dia keras sekali mengatakan bahwa kalau Anda mencari prestasi atau mencari kemenangan semata di level junior, maka Anda lebih baik berhenti dari sepak bola dan pergi memancing. Itu kalimat yang diucapkan oleh Michel Sablon gitu. Dan mindset itu yang terus disampaikan ke seluruh
elemen sepak bola di Belgia, dan mereka membuat kebijakan-kebijakan yang memang juga membuktikan bahwa di junior ini yang lebih penting adalah development of individual ketimbang development of team. Misalnya contoh Belgia misalnya tidak pernah juara di Euro kelompok umur, ya, Euro kelompok umur, karena salah satunya saya masih ingat karena saya pernah berinteraksi langsung dengan beliau. Dia menceritakan pada Euro tahun 2009, ketika itu Euro U17 2009, mereka tidak menurunkan pemain terbaik mereka karena misalnya Eden Hazard gitu ya, ketika itu masih pemain muda, dia sudah main di kelompok usia yang lebih tua, artinya di tim nasional kelompok umur yang lebih tua. Menurut dia, ketika pemain sudah bermain di tim nasional kelompok umur yang lebih tua, maka dia tidak perlu bermain lagi di usia yang sebenarnya, karena itu adalah penurunan level, dan itu tidak bagus untuk pemainnya, dan ketika itu tidak bagus untuk pemainnya, maka itu tidak bagus juga untuk negaranya, artinya untuk sepak bola negaranya dan tim nasional seniornya pada akhirnya nanti. Itu salah satu contoh. Nah, kembali ke konteks Piala Dunia U20. Saya mengerti bahwa ini adalah Piala Dunia, ya kan? Tapi kita juga harus memahami bahwa ini ada kata-kata di belakangnya U20. Berarti ini adalah sepak bola junior, gitu. Dan perlu diketahui bahwa untuk negara-negara yang sepak bolanya sudah maju, Piala Dunia U20 ini dianggap sebagai alat, bukan tujuan. Makanya nggak heran kalau misalnya kita cek peserta Piala Dunia U20 besok di Indonesia besok ini, ada negara-negara sepak bola maju yang tidak lolos ke Piala Dunia. Ya, salah satunya Argentina, dia tidak lolos, dia juara dunia, tapi dia tidak lolos ke Piala Dunia U20. Karena kenapa? Salah satunya dia juga tidak menurunkan pemain terbaiknya, karena pemain terbaiknya misalnya si Garnacho itu sudah main di Manchester United first team, gitu, sehingga dia tidak bergabung dengan tim nasional Argentina U20-nya, gitu. Dan buat mereka itu nggak ada masalah, karena pada akhirnya Garnacho itu juga bermain untuk Manchester United, tapi juga untuk masa depan tim nasional Argentina ke depannya, gitu. Jadi ini yang kita harus tahu. Kemudian kita juga tahu di situ Spanyol tidak ada. Negara-negara yang kalau kita lihat 15 besar 20 besar ranking dunia, banyak yang nggak ada di Piala Dunia U20. Saya misalnya contoh Argentina, kemudian Belgia, Belanda, Kroasia, ya, kemudian ada Maroko, Portugal, kemudian juga Jerman, ya. Itu negara-negara yang sangat maju sepak bolanya, nggak lolos ke Piala Dunia U20. Karena apa? Bukannya mereka negara sepak bolanya jelek, tapi karena memang mereka menjadikan event Piala Dunia U20 ini hanya sebagai anak tangga menuju ke puncaknya, yaitu tim nasional senior. Jadi ini yang kita perlu bangun mindset ini, bahwa kita tempatkanlah sepak bola junior kembali ke filosofinya sepak bola junior, yaitu untuk mencetak pemain-pemain atau mempromosikan talenta-talenta sehingga kita punya tim utama yang lebih kuat di masa mendatang pada konteks akademi klub, dan kalau pada konteks tim nasional junior adalah supaya kita punya talenta-talenta yang lebih bagus di tim nasional senior di masa mendatang, sehingga tim utama kita dan tim nasional senior kita punya prestasi yang levelnya lebih tinggi di masa mendatang. Jadi saya pikir ini adalah simple logic, gitu ya, karena kalau memang model yang kita bangun sekarang itu masih seperti ini, kami bisa memahami ada banyak sekali kekurangan-kekurangan, tetapi kita juga harus memulai, gitu, karena saya tahu bahwa misalnya contoh ada pertanyaan-pertanyaan, apakah mungkin, gitu ya, pembinaan itu berjalan dengan baik di klub, gitu ya, sedangkan di klub itu masih punya banyak kekurangan. Itu kami juga mengakui, tapi kami juga terus berusaha supaya klub lebih baik, dan kami juga meminta bantuan dalam hal ini ayahnya kita, gitu, federasi, untuk juga membina klub-klub ini supaya klub-klub ini jadinya lebih bagus, sehingga kedepannya
pembinaan itu bisa kembali ke kitanya, yaitu dilakukan oleh klub gitu. Dan kedepannya tidak perlu lagi ada training center jangka panjang, karena pada dasarnya pemain itu harus berkembang itu di klub dan dia bermain di kompetisi. Dan yang paling penting adalah mindset itu berubah dari sepak bola junior untuk mencetak pemain-pemain yang lebih baik di masa mendatang pada konteks klub dan tim nasional, bukan untuk mencari juara atau untuk mencari prestasi di hari ini. Mungkin gitu Bang Erwin. Ya, Mas Ganesha, memang apa yang disampaikan sama Mas Ganesha ini kan kondisi yang sebenarnya sudah lumrah terjadi di luar negeri ya, di negara yang sepak bolanya maju gitu ya, nggak ada TC jangka panjang dengan alasan yang logik dan sebenarnya mudah untuk dimengerti oleh teman-teman yang mungkin juga hadir di sini ya, yang lagi nonton kita gitu. Tapi kondisinya di Indonesia sekarang itu kan memang di luar kebiasaan nih. Kalau yang ini biar aku aja yang ngomong gitu kan ya. Kan aku orang yang netral gitu, bukan klub gitu. Buat Indonesia selama ini tim yang junior ini memang lebih banyak mencatat prestasi yang bikin orang-orang itu seneng gitu ya. Jadi akhirnya mindset orang itu, wah ini tim juniornya ini juara, dan akhirnya tumpuan harapan itu malah ke tim junior gitu. Nah ini kan sebenarnya mindset yang salah kalau menurut saya ya gitu ya. Nggak usah diyain, nggak usah di itu. Kalau misalnya Mas Ganesha sebagai orang klub gitu ya, sebagai orang yang sebagai partner dari PSSI sebetulnya. Masalahnya kan tim juniornya akhirnya jadi tumpuan, sehingga yang harusnya menjadi pembinaan tapi akhirnya menjadi prestasi dibebankan ke tim junior gitu ya. Entah itu di Piala AFF atau Piala AFC atau Piala Dunia U20 ini nanti gitu. Which is itu sebenarnya kan salah kaprah kalau seperti itu kan ya, kalau dari penjelasan logik seperti yang panjang lebar tadi Mas Ganesha jelaskan. Nah, kondisi yang sekarang ini mau tidak mau kan dihadapi sama klub gitu ya. Sama klub yang pemainnya dipanggil gitu. Dipanggil ke TC yang jangka panjang gitu. Bahkan Marcelino Ferdinand yang baru teken kontrak di sana aja udah dipanggil gitu. Nah kan kalau saya mikir tadi, ini apa nggak diketawain nih sama klubnya Marcelino nih untuk TC jangka panjang gitu kan ya. Piala Asianya masih kapan gitu udah dipanggil. Piala Dunia masih kapan udah dipanggil. Gitu. Nah, kembali lagi ke kondisi yang dihadapi oleh klub sekarang ketika pemainnya dipanggil gitu ya. Apa sih sebenarnya yang dalam kondisi serba sulit ya. Ini klub akhirnya apa solusinya di klub sendiri lah paling enggak gitu ya. Apakah dilepas atau gimana, negosiasi lagi dengan PSSI atau dengan pelatih timnas atau dikekepin gitu ya. Karena kalau ikut FIFA Matchday kan hanya mungkin paling lama seminggu kali ya dilepas ya sebelum Matchday ya, atau 4 hari atau 5 hari aku lupa ya, atau 3 hari mungkin malah. Nah ini kalau dipanggil untuk TC jangka panjang nih seperti apa nih sikap klub gitu ya selama yang ini nanti. Saya kembali ke yang tadi ya Mas. Jadi gini, kalau ditarik ke konteksnya bahwa tadi saat ini kita kan sedang intens berkomunikasi ya antara klub dengan federasi, dan kami berterima kasih kepada federasi yang juga sudah memfasilitasi untuk kita bisa berkomunikasi ya kan. Dan saya nggak mungkin proses komunikasi yang sedang kita bangun ini saya buka di sini karena ini sedang dalam proses. Jadi saya nggak mungkin bicarakan di sini ya kan. Tapi pada prinsipnya adalah kalau kami punya pemikiran bahwa yang harus diubah adalah tadi saya kepengen kita nggak bicara tadi versus-versusan, karena pada akhirnya kita adalah satu perahu. Jadi saya nggak tertarik untuk membahas soal itu karena saya juga menghargai proses komunikasi yang kita sedang menjalankan sekarang gitu. Ujungnya nanti seperti apa, mudah-mudahan doakan saja kita akan menemukan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak, karena saya juga bisa memahami kesulitan-kesulitan yang ada di federasi, dan juga federasi juga sebenarnya sudah memahami kesulitan-kesulitan kami. Tinggal kita mencari satu solusi yang kira-kira baik dan terbaik untuk satu sepak bola Indonesia secara umum, dan yang kedua adalah tentu saja untuk pemainnya, pengembangan pemainnya gitu. Jadi kalau saya lebih suka kita bicara konseptualnya aja, bahwa kita harus mengubah mindset
tadi bahwa di sepak bola junior ini harus dibedakan dengan sepak bola junior senior. Sepak bola junior adalah untuk alat untuk mencetak pemain ke level senior, dan sepak bola senior baru kita ngomong untuk mencari prestasi. Mindset itu yang pertama, dan yang kedua tentu saja kebijakan TC jangka panjang ini menjadi tidak terlalu relevan karena di tim nasional usia muda, karena pada akhirnya kita tidak perlu sebenarnya membangun chemistry, karena pada akhirnya ini yang dibangun adalah pemain bukan tim gitu. Nah, terkait pada konteks tadi, kita juga tahu bahwa TC jangka panjang ini juga punya banyak sekali permasalahan-permasalahan. Bagaimana mungkin seorang pemain dia harus meninggalkan keluarganya, pergi ke tempat tinggal di hotel secara psikologis, kemudian mereka berlatih terus tanpa ada pertandingan gitu ya, artinya tanpa ada pertandingan kompetitif, dan pada konteks pemain-pemain yang tidak memiliki menit bermain di Liga 1, dan kemudian pemain-pemain ini juga mungkin kompetisi usia muda kita belum baik, ya kan? Ini bisa menjadi satu solusi yang baik, tapi mungkin pada konteks pemain-pemain yang sudah punya minutes play cukup banyak di Liga 1, tentu saja ini menjadi kurang relevan gitu. Jadi sekarang kita sama-sama mengubah mindset, kita bangun tim nasional yang kuat dengan cara kita membangun klub yang kuat dan kompetisi antar klub yang kuat gitu, baik di level junior maupun di level profesional. Karena kita tahu juga salah satunya kenapa tim nasional junior sering mengadakan TC jangka panjang adalah ketiadaan atau mungkin belum optimalnya jalannya kompetisi usia muda gitu. Karena kita tahu kompetisi Elite Pro Akademinya PSSI aja 2 tahun terakhir ini itu berjalan sangat singkat, sehingga memang pemain tidak memiliki playing experience yang cukup banyak. Nah, pada konteks ini kita bisa jadikan TC jangka panjang sebagai salah satu buffer solution, tapi saya pikir ke depannya ya kan solusinya adalah ya bikin kompetisi EPA yang mungkin saya tidak tahu 7 sampai 9 bulan ya kan, sama seperti kompetisi seniornya, sehingga tidak perlu lagi mungkin ada TC jangka panjang karena semua pemain sudah punya minutes play di kompetisi antar akademi. Ya, kalau bisa aku tarik sedikit resumenya. Yang pertama solusinya adalah bikin kompetisi usia muda yang kontinu dan sesuai standar ya untuk dapat pemain-pemain muda. Kalau misalnya itu nggak didapat gitu, ini negosiasinya mungkin dari klub adalah, Pak, kalau Ferrari kan menit mainnya udah ada nih di tim senior Persija, mainnya juga udah sama pemain-pemain senior, janganlah dipanggil TC jangka panjang. Kalau yang masih belum dapat menit main, bolehlah dilepas. Kayak gitu nggak sih, ya, Mas Ganesha? Ya, lagi-lagi itu komunikasi yang kita bangun dengan teman-teman di tim nasional. Ada banyak opsi-opsi yang kemarin kita juga sudah sampaikan. Sampai hari ini saya masih berkomunikasi intens untuk mencari solusi yang terbaik gitu ya. Ada banyak opsi yang kita bicarakan gitu ya. Dan doain aja mudah-mudahan ketemu yang terbaik. Tapi yang jelas saya mau tekankan bahwa komitmen Persija Jakarta sebagai founding father-nya PSSI, sebagai pendirinya PSSI, adalah kita akan memberikan dukungan penuh, dukungan total terhadap sepak bola Indonesia dan terhadap tim nasional Indonesia. Tentunya dengan cara yang kita anggap itu menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga pada akhirnya tim nasional bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik. Karena tidak selalu tidak selalu seperti yang saya tadi sudah sampaikan, tidak selalu cara yang kita gunakan selama ini adalah cara yang optimal atau cara yang efektif dan efisien untuk kasus-kasus khusus tertentu gitu. Kalau di EPA itu misalnya dari pandangan Mas Ganesha, kira-kira berapa lama sih kompetisi ini berapa banyak pertandingan yang harus dijalani
supaya ini pemain bisa berkembang dan akhirnya kepake dan bisa naik levelnya gitu. Jadi saya pikir kalau kita ngomong jumlah pertandingan, apa namanya, mungkin mirip-mirip seperti di level senior ya, jumlah pertandingannya gitu ya. Karena memang pemain-pemain ini menuju ke sana, terutama ketika usianya semakin mendekati usia senior, dia membutuhkan jumlah pertandingan kompetitif yang lebih banyak lagi. Itu jadi idealnya memang, dan idealnya adalah harus berlangsung juga dalam durasi atau jumlah bulan yang cukup panjang, karena pemain itu harus berlatih dan bermain gitu ya. Karena kalau sifatnya turnamen, itu pemain itu hanya bisa bertanding. Jadi tidak ada latihan di antara pertandingan, dan saya pikir ini untuk development juga tidak terlalu optimal jadinya gitu. Nah, harapannya ke depannya ada satu kompetisi usia muda yang sekarang sudah ada, sudah sangat bagus, kita sangat appreciate, tapi ini bisa dilakukan, di-extend lagi durasinya, kemudian juga ditambah juga jumlah pertandingannya. Saya yakin dengan itu kita akan punya tim nasional yang sangat kuat melalui pembinaan di akademi klub. Ini PR-nya PSSI kalau menurut saya ya memang di sini sih ya, Mas Ganesha ya. Terus ini Mas, yang menarik tadi ya, kalau pemain udah masuk misalnya dari U20 udah kepanggil ke U23. Ini sebenarnya kalau dia main di U20 lagi akan downgrade gitu. Tapi Persija kalau di Persija sendiri, apakah hal itu juga diyakini gitu? Bahwa misalnya Ferrari udah main di tim senior Persija gitu, dia nggak akan main lagi gitu untuk tim U20 atau U23-nya gitu. Akan seperti itu yang kejadian di udah pasti ya kalau itu ya. Itu udah pasti ya. Saya ambil contoh misalnya kita punya kompetisi Elite Pro Academy ya, misalnya Elite Pro Academy yang 2 musim yang lalu ya, ketika itu pemainnya adalah regulasi kompetisinya adalah kelahiran 2003 ya kan. Di kompetisi U18 2 tahun yang lalu itu si Cahya misalnya, Cahya Supriyadi masih main ya kan, karena memang dia nggak punya minutes play di tim utama gitu ya. Tapi tapi misalnya Alfrianto Nico yang ketika itu di tim utama sudah ada menit main, ya dia udah nggak main lagi di 18 gitu ya. Meskipun regulasinya masih memungkinkan gitu. Kemudian ada pemain seperti apa namanya, Reza Aditya, kemudian Raka Cahyana. Waktu itu mereka juga tidak main di under 18 Persija under 18 karena mereka sudah ada kesempatan di tim utama Persija. Nah, ini kan contoh bahwa terus pasti ada pertanyaan gitu kan, apakah tim Persija U18 kita menjadi lebih lemah? Ya, jawabannya tentu saja. Gitu ya, tentu saja. Tapi lagi-lagi karena Persija U18 itu tidak dibangun untuk membentuk tim Persija U18 yang kuat. Tapi Persija U18 itu dibangun sebagai alat, sebagai wadah untuk mempromosikan pemain ke level yang lebih tinggi. Jadi sangat clear vision and mission-nya. Jadi kita nggak perlu kita tentunya kalau timnya kalah kita juga kecewa sudah pasti, karena sepak bola pada akhirnya kita peraturan FIFA Love the Game-nya kita harus mencetak gol lebih banyak dari lawan. Ketika lawan yang mencetak gol lebih banyak daripada tim kita, tentu saja kita ada kekecewaan. Tetapi di sisi yang lain itu adalah hal yang normal dan hal yang biasa gitu. Saya misalnya sering sekali berpendapat secara ekstrim gitu ya ke teman-teman pelatih di akademi gitu ya. Saya bilang kita jangan berbangga gitu ya. Misalnya kita meraih prestasi mungkin masuk final, atau kemarin kita sempat masuk final akademi kita sempat masuk semifinal gitu ya. Terus saya bilang ya kita nggak usah terlalu berbangga gitu ya, karena misalnya saya sebut nama aja lah, nggak ada masalah gitu ya. Saya sering ngomong ini ke pelatih-pelatih ya, tapi juga kalian harus tahu akademi Persipura mungkin lolos grup di
kompetisi EPA aja nggak, dia hanya terhenti di fase grup. Tapi dia bisa mencetak pemain sekelas Ramai Rumakik yang menjadi pemain tim nasional senior. Gitu. Buat saya itu keberhasilan yang lebih tinggi bagi tim akademi di level junior untuk mencetak pemain high level ketimbang kita meraih juara atau meraih prestasi di level junior gitu. Nah ini mindset yang berlaku, dan ini juga terjadi di negara yang sepak bolanya udah maju gitu ya. Kita ambil contoh si Kylian Mbappe itu dia main tim nasional junior, tapi begitu dia di debut di tim nasional senior, setelah itu dia udah nggak ikut tuh semua event-eventnya U20, U19 dan seterusnya gitu. Sehingga ini menunjukkan bahwa ketika tujuannya udah tercapai, bahwa main itu promosi ke level senior, ya maka untuk apa lagi dia harus main di level junior. Meskipun udah pasti tim nasional Prancisnya itu, tanpa tim nasional Prancis junior itu akan lebih lemah tanpa kehadiran si Mbappe gitu ya. Mungkin bisa jadi timnya akan jadi kalah misalnya. Ya itu hal yang wajar gitu. Tetapi ketika tujuan yang utama dari pembinaan sepak bola junior itu sudah tercapai, ya saya pikir siapapun akan bergembira ya ketika kita punya Mbappe gitu, ya kan. Dan saya pikir juga saya kasih apresiasi misalnya kepada akademi yang misalnya saya ambil contoh akademi PSIS yang saya tahu mereka berhasil menelurkan Pratama Arhan gitu ya, which is Pratama Arhan timnya nggak pernah juara di level akademi gitu ya, PSIS nggak pernah juara di level akademi, tapi dia bisa mencetak pemain yang bisa sampai ke main di Liga Jepang. Itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Dan sekali lagi perlu diketahui juga bahwa pemain-pemain yang ada di akademi misalnya Persija U20 atau tim nasional U20 ini tidak semuanya akan naik ke atas gitu ya. Tidak semuanya akan naik ke atas. Jadi belum tentu juga pemain terbaik di level U20 sekarang ini dia akan jadi pemain yang terbaik di level senior nantinya. Gitu. Sudah ada banyak contoh yang memberikan gambaran-gambaran soal itu gitu ya. Saya ambil contoh misalnya ketika persiapan Piala Dunia U20 yang seri yang lama yang tidak jadi karena Covid itu pemain kelahiran 2001 yang memang mengisi tim kelahiran 2001 dan 2002 ya. Ketika itu saya belum pernah dengar mereka TC lama di Spanyol, mereka sempat lama TC di Kroasia. Saya nggak pernah dengar yang namanya Ramadan Sananta misalnya. Padahal Ramadan Sananta adalah pemain kelahiran 2002 yang sekarang itu menjadi pemain tim nasional senior gitu ya. Jadi artinya banyak sekali hal-hal yang teman-teman perlu ketahui bahwa di level junior ini memang wadah untuk kita talent scouting, wadah untuk talent development, wadah untuk talent identification gitu. Jadi memang bukan untuk mencari atau meraih prestasi di hari ini gitu. Tapi ini adalah untuk prestasi di masa yang akan datang. Oke, ini pencerahannya banyak banget, Mas Ganesha. Jadi kalau boleh konklusinya adalah pertama, kalau harapan dari saya dan mungkin pecinta sepak bola Indonesia adalah akan ketemu nih nanti nih mindset antara klub dengan mindset yang ada di terutama federasi. Saya yakin dalam waktu sedekat ini akan ada yang akan ada satu titik temu yang baik untuk semua pihak dan juga untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Ya, kalau untuk level U20 aja seperti itu, harusnya yang level senior lebih mudah dong ya. Karena kan kalau yang level senior kan mereka udah main di kompetisi yang teratur gitu, lebih teratur dibandingkan dengan jadwal yang ada di pemain-pemain junior gitu kan ya. Jadi kan ya udah pelatnas jangka panjang itu udah usang dan emang udah nggak perlu dipakai lagi kan. Kalau untuk yang level senior, saya pikir kemarin juga Coach Indra juga selaku technical director juga sudah menegaskan ya
bahwa memang ini ada kasus khusus karena memang ini adalah pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan Piala Dunia. Dan untuk level senior juga sudah ditegaskan bahwa tidak akan ada lagi TC jangka panjang karena TC hanya dilakukan di FIFA Matchday. Itu udah sangat clear. Jadi saya pikir ini satu langkah baik yang kita juga harus apresiasi. Tinggal sekarang ini bagaimana di level junior sebisa mungkin tidak perlu lagi ada TC jangka panjang karena kita punya kompetisi usia muda yang baik. Ya, mudah-mudahan bisa membaik, bisa ketemu solusinya seperti apa, terutama di level junior. Prestasi timnasnya, prestasi individu pemain-pemainnya itu bisa naik level, timnasnya juga bisa pakai pemainnya. Kita harus punya keyakinan dan kita harus punya kepercayaan bahwa prestasi klub itu akan berhubungan dengan kualitas juga di tim nasionalnya, ya kan? Dan sebenarnya udah ada contohnya gitu, Bang Win gitu ya. Ketika tim nasional Indonesia pertama kali juara, bukan pertama kali, terakhir kali kita juara SEA Games tahun 91 di Manila, ya Bang Win boleh lihat ketika itu juga Pelita Jaya bisa sampai 4 besar di kompetisi Liga Champions Asia. Jadi pasti ada korelasinya ketika klub itu kualitasnya baik, gitu ya kan. Saya punya harapan suatu hari ya karena saya di Persija, mungkin saya kepengen Persija juga kita punya prestasi di level yang lebih tinggi di AFC Cup atau di Liga Champions Asia, dan itu pasti akan punya sumbangan yang besar untuk tim nasional Indonesia. Ya, oke lah kalau begitu, Mas Ganesha. Terima kasih. Saya yang terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Terima kasih juga buat yang nonton. Siap. Jangan kapok kalau kita undang ya. Kita butuh pencerahan seperti ini. Ya, mudah-mudahan nanti ketemu solusinya dan sukses selalu sama terima kasih. Mohon doanya. Sekali lagi ini yang bertanggung jawab, salah satu yang bertanggung jawab atas pemain-pemain muda Persija yang sekarang ada. Sukses kapan-kapan. Terima kasih. Ya, ditunggu. Malam semuanya. Terima kasih.